Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan analisis manajemen strategi pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. Nah, di sini kami beranggotakan 7 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, perkenalkan, saya Muhammad Fadli Rahman Dahlan. Perkenalkan, nama saya Rajenderal Raditya Pamungkas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Saya Muhammad Dias Fadlur Rahman. Saya Saya Muhammad Di. saya Muhammad Zaki Iskandar. Ya. Selanjutnya, profil perusahaan dari PT Aspirasi Hidup Indonesia. Nah, yang pertama, perusahaan ini sering disingkat sebagai AHI. Nah, AHI ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail, khususnya menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup. Lalu, perusahaan ini juga berfokus pada perlengkapan rumah tangga dan lifestyle. Artinya, produk yang dijual tidak hanya untuk kebutuhan dasar rumah, tetapi juga untuk menunjang kenyamanan dan gaya hidup masyarakat. Lalu produk yang disediakan juga sangat beragam, mulai dari peralatan rumah tangga, furnitur, perlengkapan dapur, hingga kebutuhan hobi. Nah, jadi konsumen bisa menemukan banyak kebutuhan dalam satu tempat. Nah, AHI ini juga memiliki jaringan gerai yang luas di berbagai kota di Indonesia. Nah, hal ini memudahkan konsumen untuk eh, mengakses mengakses eh, produk mereka secara langsung. Lalu yang terakhir, perusahaan juga menggabungkan penjualan secara offline dan online. Jadi pelanggan bisa belanja langsung di toko atau melalui platform digital yang lebih fleksibel. Lalu selanjutnya gambaran umum perusahaan. Nah, yang pertama, perusahaan berfokus pada pengembangan retail modern. Artinya AHI terus berinovasi dalam cara menjual produk, baik dari segi tampilan toko, pelayanan, em, lalu penggunaan teknologi agar lebih menarik dan efisien. Lalu perusahaan juga menawarkan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Nah, itu berarti AHI ini berusaha menjaga keseimbangan antara kualitas barang yang kualitas barang yang baik dengan harga yang tetap bisa dijangkau. Lalu perusahaan mengikuti tren digital melalui e-commerce. Jadi, selain berjualan di toko fisik, AHI juga memanfaatkan platform online agar konsumen bisa berbelanja lebih mudah kapan saja dan di mana aja. Lalu, perusahaan juga memiliki peran penting. Nah, yang pertama, menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran. Lalu, menjalin kerjasama dengan supplier lokal dan internasional sehingga memperluas jaringan bisnis dan memastikan ketersediaan produk. Lalu yang terakhir menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu dengan berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya identitas perusahaan. Nah, nama perusahaannya yaitu PT Aspirasi Hidup Tbk. Lalu perusahaan ini biasanya disingkat menjadi AHI. Eh, nah, perusahaan ini berdiri pada tahun 1995. Kantor pusatnya berada di Jakarta Barat. Lalu perusahaan ini merupakan bagian dari PT Kawan Lama Sejahtera. Status perusahaannya yaitu perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, artinya sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, yang terakhir, perusahaan ini bergerak di bidang perlengkapan rumah tangga dan lifestyle. Next. Selanjutnya ada visi dari perusahaan tersebut. Visi perusahaan tersebut saat ini adalah menjadi pusat retail untuk kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Lalu secara umum, visi ini juga sudah cukup jelas, tapi masih terasa terlalu luas dan belum menonjolkan keunggulan atau arah inovasi untuk kedepannya. Oleh karena itu, sebaiknya visi ini dilengkapi dengan penekanan pada pelayanan dan yang berkualitas, inovasi, serta kepuasan pelanggan
supaya lebih kuat dalam bersaingnya. Selanjutnya, selanjutnya ada misi perusahaan. Untuk visinya, perusahaan ini berfokus pada penyediaan produk yang lengkap dan berkualitas, memberikan kemudahan dalam berbelanja, serta tetap memperhatikan aspek keberlanjutannya. Lalu misi ini juga sudah menunjukkan komitmen yang baik, terutama dalam hal produk dan lingkungannya, tapi masih aja belum menjelaskan secara rinci peran karyawan, mitra, dan bagaimana inovasi tersebut dijalankan oleh PT ini. Selanjutnya, yang terakhir ada tujuan jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan ini menargetkan untuk menjadi pemimpin di pasar retail sekaligus memberi inspirasi bagi keluarga Indonesia melalui identitas baru yang lebih inovatif dan relevan. Lalu, salah satu strategi yang dilakukan oleh PT ini yaitu rebranding, perubahan nama dan identitas perusahaan sebagai langkah awal untuk berkembang lebih besar di industri retail nasional. Tapi tujuannya ini masih bersifat umum karena belum disertai ukuran atau target yang lebih jelas oleh yang tersebut. Boleh, selanjutnya. Oke, selanjutnya bab 3 pada audit eksternal pada bagian politik. Pada faktor politik, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan regulasi karena perusahaan bergerak di sektor retail modern. Pertama, terkait kebijakan lisensi internasional, perusahaan sebelumnya menggunakan lisensi S-Hardware dari Amerika Serikat, namun lisensi tersebut berakhir pada tahun 2024, sehingga perusahaan melakukan rebranding menjadi ASKO. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kerjasama internasional dapat mempengaruhi identitas dan strategi bisnis perusahaan secara langsung. Kedua, dari sisi kebijakan perdagangan dan impor, perusahaan menjual banyak produk impor sehingga sangat dipengaruhi oleh tarif bea yang masuk, pembatasan impor, dan kebijakan TKDN. Perubahan kebijakan ini dapat berdampak pada harga produk dan daya saing di pasar. Ketiga, regulasi dan perizinan usaha juga menjadi faktor penting. Dengan ratusan gerai di berbagai kota, perusahaan yang harus mematuhi aturan seperti OSS, zonasi retail, dan pajak daerah. Stabilitas regulasi juga sangat berpengaruh terhadap ekspansi bisnis. Yang keempat, sebagai perusahaan publik, perusahaan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, sehingga wajib menjadi transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik untuk mempertahankan kepercayaan investor. Dan terakhir, adanya kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan produk dalam negeri membuat perusahaan beradaptasi dengan mengembangkan merek mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan arah kebijakan nasional. Jadi, faktor politik memiliki pengaruh besar terhadap operasional dan strategi perusahaan, sehingga perusahaan harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan kebijakan. Oke, selanjutnya, audit eksternal pada bagian ekonomi. Pada faktor ini, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, karena perusahaan bergerak di sektor retail yang berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Pertama, dari sisi pertumbuhan ekonomi nasional, ketika produk domestik bruto atau PDB Indonesia mengalami pertumbuhan yang stabil, maka pendapatan masyarakat juga cenderung meningkat. Hal ini berdampak pada meningkatnya daya beli, khususnya pada kelompok kelas menengah yang merupakan target pasar utama perusahaan. Dengan meningkatnya daya beli, konsumen tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mulai membeli produk sekunder dan tersier seperti perlengkapan rumah tangga, dekorasi, dan produk gaya hidup. Kondisi ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar. Yang kedua, tingkat inflasi juga menjadi faktor penting.
Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa meningkat. Akibatnya, konsumen cenderung menunda pembelian barang non-primer seperti produk yang dijual oleh perusahaan. Selain itu, inflasi juga berdampak pada sisi internal perusahaan seperti meningkatnya biaya operasional, biaya distribusi, serta harga bahan baku terutama untuk produk impor. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola strategi harga dan efisiensi biaya agar tetap kompetitif. Yang ketiga, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga sangat berpengaruh. Sebagian produk yang dijual oleh perusahaan merupakan barang impor, sehingga pelemahan nilai tukar rupiah akan meningkatkan biaya pembelian barang. Dampaknya, perusahaan mungkin harus menaikkan harga jual produk yang pada akhirnya dapat menurunkan daya beli konsumen dan mempengaruhi daya saing perusahaan di pasar. Sebaliknya, jika nilai tukar stabil, maka perusahaan dapat menjaga harga tetap kompetitif. Keempat, tingkat suku bunga juga memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan. Contohnya ketika suku bunga meningkat, beban kredit masyarakat juga meningkat, sehingga konsumsi cenderung menurun. Hal ini berdampak pada penurunan penjualan, terutama untuk barang-barang non-esensial. Selain itu, suku bunga yang tinggi juga dapat meningkatkan biaya pembiayaan perusahaan, terutama dalam melakukan ekspansi seperti pembukaan gerai baru atau investasi teknologi. Selain itu, dari sisi industri, pertumbuhan sektor retail modern di Indonesia juga menjadi peluang ekonomi yang besar. Urbanisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat mendorong permintaan terhadap produk rumah tangga modern dan praktis. Namun demikian, perusahaan juga menghadapi tantangan berupa persaingan yang semakin ketat, baik dari retail modern lainnya maupun dari platform e-commerce yang menawarkan kemudahan dan harga yang kompetitif. Secara keseluruhan, faktor ekonomi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja perusahaan, baik dari sisi peluang maupun risiko. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang dinamis agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Selanjutnya, pada faktor sosial. Pada faktor sosial, PT Aspirasi Hidup Indonesia (TBK) sangat dipengaruhi oleh perubahan perilaku masyarakat, gaya hidup, serta kondisi demografis yang terus berkembang. Hal ini penting karena perusahaan bergerak di bidang retail, perlengkapan rumah tangga, dan gaya hidup yang sangat mengikuti tren konsumen. Pertama, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu faktor utama. Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, khususnya di kalangan kelas menengah, terjadi perubahan pola konsumsi dari yang sebelumnya hanya berfokus pada kebutuhan dasar menjadi kebutuhan sekunder dan tersier, serta produk-produk gaya hidup yang menjadi peluang besar bagi perusahaan karena produk yang ditawarkan sangat relevan dengan kebutuhan tersebut. Kedua, terdapat perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan. Saat ini masyarakat, terutama generasi muda dan keluarga urban, lebih mengutamakan kenyamanan, efisiensi, dan estetika dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang mulai menjadikan rumah sebagai tempat yang tidak hanya fungsional, tetapi juga nyaman dan menarik secara visual. Hal ini mendorong peningkatan permintaan terhadap produk-produk yang mendukung gaya hidup tersebut, yang merupakan core bisnis perusahaan. Yang ketiga, perkembangan demografi dan urbanisasi juga memberikan pengaruh signifikan, seperti pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan produk rumah tangga yang praktis, efisien, dan multifungsi. Urbanisasi ini secara tidak langsung memperluas pasar potensial perusahaan. Namun demikian, di balik peluang tersebut terdapat juga tantangan. Salah satunya adalah perubahan preferensi generasi muda yang sangat cepat. Tren dapat berubah dalam waktu singkat, sehingga perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat melalui inovasi produk dan strategi pemasaran agar tetap relevan di pasar. Jadi secara keseluruhan, faktor sosial memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk berkembang, namun juga menuntut perusahaan untuk terus mengikuti perubahan tren dan kebutuhan konsumen agar tetap kompetitif. Selanjutnya, pada bagian terakhir yaitu teknologi, PT Aspirasi Hidup Indonesia (TBK) sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang pesat, terutama karena industri retail modern saat ini sangat bergantung pada inovasi digital. Dari sisi digitalisasi sistem retail, perusahaan dituntut untuk mengadopsi berbagai teknologi dalam operasionalnya, seperti sistem point of sales atau POS,
manajemen inventory, serta analisis data pelanggan. Dengan adanya teknologi ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengelola stok barang dengan lebih akurat, serta memahami pola dan preferensi konsumen. Hal ini penting agar perusahaan dapat menyediakan produk yang tepat sesuai kebutuhan pasar. Perkembangan e-commerce dan platform digital juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Saat ini konsumen memiliki banyak pilihan untuk berbelanja secara online melalui katakan mudah membandingkan harga dan produk. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan strategi omnichannel, yaitu mengintegrasikan toko fisik dengan platform digital agar dapat memberikan pengalaman belanja yang lebih fleksibel dan nyaman. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dalam pemasaran digital juga menjadi sangat penting. Perusahaan dapat menggunakan media sosial, aplikasi mobile, serta teknologi berbasis data untuk menjangkau konsumen secara lebih efektif. Dengan bantuan data analitik, perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar yang lebih tepat dan menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga dapat meningkatkan loyalitas dan engagement konsumen. Namun di sisi lain, terdapat tantangan berupa keamanan data dan sistem informasi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, risiko terhadap serangan cyber juga semakin tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan investasi dalam sistem keamanan teknologi informasi untuk melindungi data pelanggan dan menjaga kepercayaan konsumen. Selain itu, perusahaan juga harus menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat. Inovasi teknologi terus berkembang, sehingga perusahaan dituntut untuk selalu adaptif dan tidak tertinggal dari pesaing yang lebih cepat mengadopsi teknologi baru. Nah, ini membutuhkan investasi yang berkelanjutan, serta kemampuan untuk berinovasi secara terus-menerus. Jadi secara keseluruhan, faktor teknologi memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Namun juga menjadi tantangan bagi perusahaan untuk terus beradaptasi dan menjaga keamanan sistem di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 audit eksternal, yaitu 3.5 tentang lingkungan. Yaitu faktor lingkungan mencakup kondisi seperti perubahan iklim, polusi, limbah, dan energi yang dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan. Perusahaan harus menjaga agar operasional tidak merusak lingkungan, karena dapat menimbulkan sanksi hukum dan merusak citra perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 3.6 tentang legal. Faktor legal berkaitan dengan hukum dan regulasi yang mengatur kegiatan perusahaan seperti ketenagaan kerjaan, pajak, dan pelindungan konsumen. Perusahaan wajib mematuhi aturan untuk menghindari sanksi hukum. Perubahan regulasi menjadi tantangan yang harus dihadapi perusahaan. Selain itu, di era digital, perlindungan data menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan 3.7 tentang analisis eksternal, yaitu menggunakan pendekatan pastel. Tujuan utamanya analisis ini adalah mengidentifikasi peluang seperti dukungan teknologi dan daya beli, serta memetakan ancaman seperti regulasi dan ekonomi global. Hasil dari identifikasi ini akan menjadi fondasi bagi penyusun strategi perusahaan ke depannya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan 3.8 tentang Vive Forces, yaitu kami menganalisis tingkat persaingan industri menggunakan kerangka kerja Five Forces. Di sini kami melihat seberapa kompetitif industrinya dengan membedah 5 faktor: ancaman pemain baru, kekuatan tawar pemasok maupun konsumen, ancaman produk pengganti, dan yang terakhir intensitas. Selanjutnya 3.9 FV Matrix. Tabel berikut yaitu alat untuk mengukur seberapa baik perusahaan merespons faktor luar seperti peluang dan ancaman. Intinya menilai strategi perusahaan ini sudah cukup kuat menghadapi perubahan pasar, regulasi, dan ekonomi. Hasil ketotalan dari hitungan semuanya yaitu 272.
atau 2,72, menunjukkan perusahaan berada di posisi di atas rata-rata. Yang terakhir, saya akan menjelaskan 3.10 yaitu CPM, Competitive Profile Metric, yaitu alat untuk adu mekanik atau membandingkan perusahaan langsung dengan pesaing utamanya, yaitu menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan kompetitor berdasarkan faktor kunci seperti harga, kualitas, dan inovasi. Dan digunakan untuk menentukan siapa yang paling unggul, memiliki keunggulan kompetitif di pasar yang sama. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu 4.1 manajemen. Manajemen PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk yaitu perusahaan retail yang dinamis, dipengaruhi perilaku konsumen. Yang kedua itu struktur organisasinya jelas. Ada manajemen puncak, operasional, dan unit bisnis. Yang ketiga yaitu menerapkan Good Corporate Governance atau GCG. Fungsi manajemennya yang pertama itu planning, yaitu ekspansi retail dan online. Yang kedua, organizing, pengelolaan gerai dan pemasok. Yang ketiga, leading, peningkatan pelayanan pelanggan. Yang keempat yaitu controlling, evaluasi dan pengawasan. Untuk analisisnya, yang pertama manajemen sudah baik dan terstruktur. Yang kedua, perlu peningkatan inovasi dan kecepatan keputusan. Secara umum, manajemen perusahaan sudah berjalan cukup baik dan terstruktur. Hal ini terlihat dari pembagian tugas yang jelas serta penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan juga telah menjalankan 4 fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang mendukung operasional bisnis secara efektif. Selanjutnya yaitu 4.2 marketing. Marketing PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk berfokus pada B2C, yaitu produk rumah tangga dan lifestyle. Yang kedua keunggulannya yaitu one stop shopping, produk lengkap dan variatif. Untuk marketingnya, marketing mix yaitu 4P. Yang pertama produk, variasi luas dan kualitas baik. Yang kedua price, harganya terjangkau. Yang ketiga place, toko luas plus online, omnichannel. Yang keempat yaitu promotion, ada katalog, diskon, dan e-commerce. Untuk analisisnya, marketing cukup kuat. Lalu perlu untuk ada diferensiasi merek, penguatan branding, dan optimalisasi digital marketing. Keunggulan utama perusahaan adalah konsep one stop shopping, di mana konsumen dapat memenuhi berbagai kebutuhan dalam satu tempat. Dari sisi marketing mix, perusahaan sudah cukup kuat, baik dari segi produk yang variatif, harga yang terjangkau, distribusi yang luas, offline dan online, serta promosi yang memanfaatkan media digital dan konvensional. Selanjutnya 4.3 keuangan atau akuntansi. Keuangan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, yang pertama pendapatan dan laba meningkat konsisten dari 2021 hingga 2025. Yang kedua, EBITDA dan laba usaha menunjukkan kinerja kuat. Yang ketiga, aset dan ekuitas meningkat, indikasi ekspansi. Yang keempat, struktur modal sehat, liabilitas terkendali. Kinerja keuangan perusahaan menunjukkan tren yang positif selama periode 2021 hingga 2025. Dengan peningkatan pendapatan dan laba secara konsisten, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu berkembang dan mengelola bisnisnya dengan baik. Selain itu, profitabilitas operasional juga meningkat dan struktur keuangan perusahaan tergolong sehat dengan pertumbuhan aset dan ekuitas yang seimbang. Namun, perusahaan tetap menghadapi tantangan seperti tingginya biaya operasional dan ketergantungan pada volume penjualan. Untuk analisis SWOT-nya yang pertama, strong, pertumbuhannya stabil dan profit baik.
Yang kedua weakness, biaya operasional tinggi. Yang ketiga opportunities, digitalisasi dan ekspansi. Yang keempat threats, persaingan dan daya beli. Hmm. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, audit lingkungan internal, faktor produksi atau operasi. Operasional utama meliputi yang pertama, manajemen inventory atau stok barang di toko. Terus yang kedua, ada pengaturan display dan layout toko untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan yang ketiga, sistem distribusi barang dari gudang ke gerai. Dan yang terakhir, ada pengelolaan penjualan retail berbasis customer experience. Perusahaan ini juga mengoptimalkan operasional melalui standarisasi SOP toko, penggunaan sistem IT untuk kontrol stok, dan pengelolaan supply chain dalam skala nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penelitian dan pengembangan. Kegiatan penelitian dan pengembangan, research and development pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, fungsi R&D tidak berfokus pada kegiatan penelitian dan pengembangan produk secara manufaktur, melainkan lebih diarahkan pada inovasi di bidang retail dan gaya hidup. Hal ini dikarenakan perusahaan berperan sebagai perusahaan retail yang menjual berbagai produk dari pemasok, sehingga aktivitas pengembangan lebih menitik beratkan pada penciptaan konsep bisnis, penguatan brand, serta peningkatan pengalaman pelanggan. Dalam konteks AHI, R&D PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk lebih berfokus pada inovasi konsep toko dan pengalaman belanja, pengembangan brand ASKO, Ataru, dan lain-lain, dan pengembangan produk sesuai tren gaya hidup. Perusahaan ini juga melakukan inovasi berbasis perubahan perilaku konsumen, tren gaya hidup modern, dan integrasi digital dan retail. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor sistem informasi manajemen. Pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasional bisnis retail yang berskala nasional dengan jaringan toko yang luas serta beragam produk dan brand yang dikelola. Perusahaan membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data secara akurat dan real time. Oleh karena itu, sistem informasi di perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai pendukung utama dalam pengambilan keputusan manajerial dan peningkatan pengalaman pelanggan. Nah, komponen utamanya yaitu ada sistem ERP dan inventory management. Selanjutnya ada platform omnichannel seperti rupa-rupa, e-commerce. Selanjutnya itu ada database pelanggan. Yang terakhir ada sistem pelaporan manajemen. Nah, sistem ini memungkinkan integrasi antara toko fisik, gudang atau logistik, dan platform online. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor analisis rantai nilai. Yang pertama itu ada aktivitas utama atau primary activities. Terdiri dari inbound logistik, yaitu pengadaan produk dari berbagai pemasok lokal dan internasional, serta pengelolaan persediaan di gudang pusat sebelum didistribusikan ke toko. Selanjutnya ada operation, yaitu kegiatan operasional retail yang meliputi pengelolaan toko, display produk, serta manajemen stok di setiap gerai. Selanjutnya yaitu outbound logistik, yaitu distribusi barang ke seluruh jaringan toko, serta pengiriman langsung ke pelanggan melalui platform online. Selanjutnya itu ada marketing dan sales. Strategi pemasaran berbasis brand, ASKO, Ataru, dan lain-lain, promosi penjualan, serta pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya itu ada service, yaitu pelayanan pelanggan, termasuk layanan purna jual dan pengalaman belanja di toko maupun online. Yang kedua, yaitu ada aktivitas pendukung atau support activities. Yang pertama ada infrastruktur perusahaan yang kuat sebagai bagian dari ekosistem bisnis. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia yang mendukung operasional retail skala besar. Yang ketiga ada pengembangan teknologi, sistem informasi dan omnichannel. Dan yang terakhir ada procurement atau hubungan strategis dengan supplier. Next, di sini ada faktor internal
faktor evaluation atau event matrix. Nah, berdasarkan perhitungan event matrix pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, diperoleh skor total sebesar 3,00 yang menunjukkan bahwa kondisi internal perusahaan tergolong kuat karena berada di atas nilai rata-rata, yaitu 2,5. Hasil ini mencerminkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan faktor-faktor internal yang dimilikinya untuk mendukung kinerja dan daya saing di industri retail. Sekaligus menunjukkan bahwa sebagian besar proses dan sistem internal berjalan efektif. Kekuatan utama PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk terletak pada luasnya jaringan toko yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Brand yang kuat dan dikenal masyarakat seperti Asko dan Ataru. Serta dukungan dari kawan lama grup yang memberikan keunggulan dari sisi sumber daya dan pengalaman bisnis. Perusahaan juga memiliki pengalaman retail yang matang dan mulai mengembangkan sistem omnichannel yang mengintegrasikan penjualan offline dan online. Namun, perusahaan masih menghadapi beberapa kelemahan, termasuk ketergantungan pada supplier karena tidak memproduksi produk sendiri, tingginya biaya operasional dari pengelolaan toko fisik dan distribusi, risiko terkait keamanan sistem digital, serta diferensiasi produk yang masih terbatas sehingga membuat produk relatif mudah ditiru oleh pesaing. Kekuatan dan kelemahan ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk menentukan strategi internal yang dapat meningkatkan daya saing secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis strategi existing. Yang pertama itu strategi level koperasi. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk menerapkan strategi pertumbuhan dengan memperluas gerai dan mengembangkan penjualan digital. Perusahaan juga menggunakan omnichannel untuk menjangkau konsumen lebih luas, rebranding dari S Hardware ke Asko menjadi langkah transformasi untuk memperkuat posisi di pasar. Fokus bisnis tetap pada retail, perlengkapan rumah, tetangga, sehingga menggunakan strategi konsentrasi. Selanjutnya, strategi level bisnis. Perusahaan menggabungkan strategi diferensiasi dan harga kompetitif, produk yang lengkap, dengan kualitas layanan yang menjadi keunggulan utama. Harga yang ditawarkan juga tidak paling murah, tetapi seimbang dengan kualitas. Target pasarnya adalah kelas menengah perkotaan dengan gaya hidup yang modern. Nah, selanjutnya ada strategi level fungsional. Strategi ini mendukung operasional perusahaan di berbagai bidang. Yang pertama itu pemasaran. Perusahaan menerapkan strategi omnichannel, artinya menggabungkan penjualan offline dan online, serta memperkuat promosi digital agar bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kedua, operasional. Fokus pada efisiensi pengelolaan stok dan distribusi supaya barang selalu tersedia dan pengiriman berjalan lancar. Yang ketiga, keuangan. Menjaga kondisi keuangan tetap stabil sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi bisnis perusahaan. Yang keempat, sumber daya manusia. Perusahaan meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan agar kinerja lebih normal. Yang terakhir, teknologi menggunakan digitalisasi sistem dan e-commerce untuk meningkatkan efisiensi dan mengikuti perkembangan zaman. Mungkin cukup sekian presentasi kami kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.